Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 9, subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 9. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 9 subtema 1 pada pembelajaran ketiga halaman 16. Ayo membaca. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau migas sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. A. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh lain adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas agar tersedia lagi. B. Sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dalam hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya pada Ayo Berlatih halaman 17. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Kegiatan ini akan memudahkan memahami manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia. Mari bersama-sama kita mengisi peta konsep pada halaman 17. Buatlah peta konsepnya dengan mengisi kolom-kolom berikut. Manfaat energi matahari bagi manusia diantaranya untuk mengeringkan pakaian, sebagai pembangkit listrik tenaga surya, membantu petani garam, mengeringkan gabah, dan sebagai sumber vitamin D. Manfaat energi matahari bagi hewan antaranya untuk menghangatkan tubuh, membantu penyerapan kalsium, untuk pertumbuhan, membantu proses pencernaan, dan mengeringkan bulu atau rambut. Sedangkan manfaat energi matahari bagi alam diantaranya untuk menerangi bumi sebagai pusat tata surya, sebagai sumber energi, dan untuk mengeringkan tanah serta membantu terjadinya siklus air. Kemudian manfaat energi matahari bagi tumbuhan diantaranya membantu proses fotosintesis, mengaktifkan klorofil, menjaga temperatur tumbuhan,
membantu pertumbuhan bunga dan daun, dan untuk menghilangkan air. Untuk lebih jelasnya, perhatikan keterangan berikut. 1. Manfaat energi matahari bagi alam diantaranya: A. Untuk menerangi bumi, B. Sebagai pusat tata surya, C. Sebagai sumber energi tak terbatas bagi alam dan isinya, D. Untuk mengeringkan tanah yang basah setelah diguyur hujan, E. Untuk membantu terjadinya siklus air, dan F. Panas matahari menjaga kelangsungan hidup organisme di bumi. 2. Manfaat energi matahari bagi manusia diantaranya: A. Membantu manusia untuk mengeringkan pakaian, B. Sebagai pembangkit listrik tenaga surya, C. Membantu petani garam menguapkan air yang ada di ladang garamnya, D. Membantu petani untuk mengeringkan gabah, dan E. Untuk memberikan vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh. Nomor 3. Manfaat energi matahari bagi hewan diantaranya: A. Untuk menghangatkan tubuh, B. Membantu penyerapan kalsium, C. Untuk pertumbuhan, D. Untuk membantu proses pencernaan, dan E. Untuk mengeringkan bulu atau rambut. Nomor 4. Manfaat energi matahari bagi tumbuhan diantaranya: A. Membantu proses fotosintesis, B. Mengaktifkan klorofil, C. Menjaga temperatur tumbuhan, D. Membantu pertumbuhan bunga dan daun, dan E. Menghilangkan air yang ada pada tumbuhan. Selanjutnya pada Ayo Berlatih halaman 18. Berdasarkan bacaan di depan, coba identifikasilah sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Untuk mendapatkan jawabannya, kamu bisa melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu. Kamu akan melakukan wawancara. Wawancara itu untuk memperoleh data mengenai sumber-sumber energi yang ada di tempat tinggalmu. Coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Siapa narasumber yang akan kamu wawancarai? Narasumber yang akan kamu wawancarai diantaranya orang tua, ketua RT, ketua RW, tetangga terdekat, teman sekelas, anak tetangga sebelah, bapak guru, ibu guru, paman atau bibi. Nomor 2. Pertanyaan apa saja yang akan kamu ajukan untuk mendapatkan data kondisi lingkungan di lingkungan sekitarmu? Berikut adalah contoh-contoh pertanyaannya. 1. Siapa nama Bapak? 2. Apa pekerjaan Bapak? 3. Hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar Bapak atau Ibu? 4. Tanaman apa saja yang banyak ditanam warga di pekarangan rumah? 5. Apakah ada kegiatan rutin kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar? 6. Apakah masyarakat sekitar membuang sampah pada tempatnya? Dan 7. Bagaimana kesadaran masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungan? Kamu telah membuat daftar narasumber dan daftar pertanyaan. Berdasarkan daftar tersebut, lakukanlah wawancara. Kamu dapat melakukan sendiri atau berkelompok dengan 3 atau 4 temanmu. Kemudian pada halaman 19, tuliskan hasil wawancaramu dalam bentuk berikut. Berikut adalah contoh laporan hasil wawancara. Silakan diperhatikan. Selanjutnya pada Ayo Renungkan halaman 19. Nomor 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah belajar tentang jenis-jenis sumber energi, keterampilan, dan mengidentifikasi wawancara.
Nomor 2, manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Manfaat yang saya peroleh adalah mengetahui jenis-jenis sumber energi dan cara melakukan wawancara. Kemudian 3 halaman 20. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan yang saya dapat adalah keterampilan melakukan kegiatan wawancara. Nomor 4, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Jawab, setelah melakukan pembelajaran kali ini, saya akan mencari lebih banyak sumber energi yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, pada kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amatilah aktivitas keluargamu. Identifikasi dan sebutkan aktivitas anggota keluargamu yang menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Tuliskan hasil pada kolom berikut dan mintalah tanda tangan orang tua atau anggota keluargamu yang lain. Jawab, energi diperbarui diantaranya menjemur baju, PLTA, mandi, mencuci baju, dan lain-lain. Sedangkan penggunaan energi yang tidak terbarukan diantaranya perhiasan emas dan lain-lain. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.